Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee Waalaikumsalam. eee, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9, kami akan menjelaskan, presentasi tentang terkait, kepemimpinan, yang anggotanya itu ada saya sendiri, Dinda Naura, bersama Areta Siti Syada Andari dan Rian Ainur Rahman. Sebelumnya mungkin, penjelasan sedikit tentang kepemimpinan. Jadi, kelompok kami itu akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu topik yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk organisasi, dunia kerja, maupun kehidupan sehari-hari. Melalui materi ini kami berharap semua penonton dapat memahami konsep dasar kepemimpinan, jenis-jenisnya, serta bagaimana kepemimpinan dapat diterapkan dalam konteks nyata. Selanjutnya boleh di-next. Nah, mungkin langsung aja masuk ke, slide definisi kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah seni, ilmu, dan keterampilan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Berasal dari kata pimpin yang berarti menuntun atau mengarahkan, bukan sekedar kekuasaan, melainkan kemampuan memengaruhi secara sukarela melalui hubungan interpersonal yang kuat. Menurut M. Stockdale 1974 dan George R. Terry 1986, kepemimpinan mencakup pengaruh dan kerjasama. Jadi kesimpulannya kepemimpinan itu kan merupakan seni, ilmu, serta keterampilan untuk memengaruhi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Nah, kata pimpin itu tadi menuntun atau mengarahkan. Jadi menurut Stockdale dan George R. Terry itu bukan sekedar kekuasaan, tapi kemampuan untuk bekerja sama melalui pengaruh yang efektif. Boleh di next. Selanjutnya, dari kepemimpinan sendiri terdapat unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama itu adalah unsur kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Sosok yang memandu mengarahkan, yaitu, 1 pemimpin, sosok yang memandu, mengarahkan, serta memberikan teladan bagi kelompoknya. Ia tidak hanya menentukan keputusan, tapi juga menjaga kekompakan dan semangat tim. Seseorang pemimpin perlu memiliki empati, komunikasi yang baik, serta integritas agar dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat. Selanjutnya, itu ada di pengikut. Pengikut itu yang bersikap baik, terbuka, bertanggung jawab, dan mau berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan bersama. Hubungan antara pemimpin dan pengikut harus bersifat saling menghargai agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Jadi unsur-unsur kepemimpinan ini yang pastinya yang pertama harus ada pemimpin, karena, kalau nggak ada pemimpin pasti belum masuk ke dalam unsur-unsur kepemimpinan. Nah, selanjutnya ada pengikut. Kenapa ada pengikut? Karena seseorang pasti, dianggap sebagai pemimpin karena ada orang yang mengikutinya. Jadi pemimpin itu, unsur-unsur kepemimpinan juga selain harus ada pemimpin juga harus ada pengikut. Boleh di-next. Selanjutnya ada tujuan, arah yang ingin dicapai bersama oleh pemimpin dan pengikut. Tanpa tujuan yang jelas, organisasi akan kehilangan arah. Pemimpin harus mampu menjelaskan tujuan dengan cara yang memotivasi sehingga seluruh anggota memahami makna dan pentingnya tujuan tersebut dalam pekerjaan mereka. Jadi dalam setiap organisasi atau suatu kepemimpinan itu harus memiliki tujuan agar mereka jelas arahnya kemana. Soalnya tanpa tujuan, pasti kepemimpinan ini tidak akan berjalan sesuai, keinginan. Terus bisa kehilangan arah dan, tujuannya itu bisa nggak tercapai secara sempurna karena nggak memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya ada pengaruh, kemampuan pemimpin untuk menggerakkan orang lain tanpa paksaan. Pengaruh yang baik lahir dari keteladanan, kejujuran, dan komunikasi yang efektif. Pemimpin yang berpengaruh tidak hanya ditaati karena jabatan, tapi dihormati karena perilakunya yang inspiratif dan mampu menumbuhkan semangat dalam tim. Selanjutnya selain 3 tadi juga ada unsur-unsur kepemimpinan yaitu pengaruh. Kita sebagai pemimpin harus memiliki unsur pengaruh karena, eee, kepemimpinan yang baik itu bukan hanya menggerakkan tanpa paksaan, tapi juga harus dapat, mempengaruhi orang lain dengan caranya sendiri agar dapat, melahirkan keteladanan, kejujuran, dan komunikasi yang efektif. Selain itu juga dapat mempengaruhi semua pengikutnya agar mencapai tujuannya bersama. Boleh di next.
Selanjutnya ada situasi. Situasi itu merupakan, cara seseorang pemimpin mengambil keputusan dan berinteraksi dengan anggota tim. Tidak ada gaya kepemimpinan yang berlaku untuk semua keadaan, sehingga pemimpin perlu menyesuaikan diri dengan kondisi dan karakter timnya. Fleksibilitas dan kepekaan sosial menjadi kunci untuk menghadapi perubahan situasi. Selanjutnya juga ada situasi. Nah, unsur-unsur kepemimpinan itu harus memiliki situasi karena, sebagai seseorang pemimpin, banyak kejadian-kejadian atau, segala aktivitas yang harus, eee, pemimpin ini mengambil keputusan. Karena banyak situasi yang terjadi, jadi kepemimpinan ini juga harus memahami gaya-gaya kepemimpinan agar, eee, sesuai dengan seharusnya. Jadi situasi ini juga harus dipahami oleh kepemimpinan supaya cara dia mengambil keputusan itu sesuai dengan, yang seharusnya. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi itu sarana utama bagi pemimpin untuk menyampaikan visi dan menjaga hubungan dengan anggota organisasi. Komunikasi yang baik bersifat dua arah, bukan hanya memberi instruksi, tapi juga mendengarkan. Pemimpin yang terbuka dalam berkomunikasi akan membangun kepercayaan, menghindari kesalahpahaman, dan menciptakan kerjasama yang efektif. Balik lagi ke tadi, pemimpin itu harus bisa mempengaruhi dan melihat situasi. Maka dari itu, pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik supaya Eee, dalam unsur kepemimpinan ini dapat, berjalan sesuai tujuannya. Nah, komunikasi yang baik itu bersifat dua arah, bukan hanya memberi instruksi, juga mendengarkan pengikutnya. Selanjutnya, pemimpin itu juga harus terbuka dalam berkomunikasi, supaya pengikutnya itu dapat, percaya dan menghindari kesalahpahaman dan menciptakan kerjasama yang efektif. Boleh di-next? Selanjutnya ada unsur-unsur kepemimpinan kepribadian. Dasar yang membentuk citra seseorang pemimpin di mata pengikutnya. Sifat seperti kejujuran, tanggung jawab, dan ketulusan akan menumbuhkan rasa hormat serta kepercayaan dalam tim. Pemimpin yang berkepribadian baik menjadi teladan dan mampu menciptakan suasana kerja yang positif. Kepribadian juga memengaruhi cara pemimpin mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Dengan karakter yang kuat dan konsisten, pemimpin dapat menginspirasi anggota untuk bersikap profesional serta menjaga etika dalam setiap tindakan. Jadi sebagai pemimpin kita juga harus memiliki kepribadian. Contohnya kepribadian kejujuran, tanggung jawab, dan ketulusan. Supaya kita sebagai pemimpin dapat memiliki rasa kehormatan dan kepercayaan dari pengikut-pengikutnya. Selain itu juga pemimpin harus menciptakan suasana suasana kerja yang positif. Jadi kepribadian juga memengaruhi cara pemimpin mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Boleh di-next? Oke, selanjutnya ada teori kepemimpinan. Boleh langsung di-next aja. Yang pertama itu ada teori sifat. Pemimpin dilahirkan dengan karakteristik tertentu seperti percaya diri, kecerdasan, dan ketegasan. Namun pandangan modern menyatakan bahwa kemampuan kepemimpinan dapat dipelajari melalui pengalaman dan ke pengalaman dan pelatihan. Jadi teori ini mengatakan bahwa pemimpin pada dasarnya itu memiliki sifat bawaan tertentu yang membuat mereka itu efektif seperti kepercayaan diri, keberanian, dan kecerdasan. Contohnya, misal sejak SMA seseorang itu selalu dipercaya menjadi ketua kelas karena karakternya tegas, komunikatif, dan mudah bergaul. Nah, ini tuh merupakan teori sifat kepemimpinan yaitu menunjukkan sifat kepemimpinan alami. Jadi teori sifat itu merupakan sifat kepemimpinan yang alami. Selanjutnya ada teori perilaku. Kepemimpinan tidak bergantung pada sifat bawaan, melainkan pada tindakan nyata. Pemimpin yang memperhatikan hubungan antar manusia, serta mampu memberi arahan yang jelas akan menciptakan lingkungan kerja yang seimbang antara tugas dan hubungan sosial. Jadi teori ini berfokus pada perilaku pemimpin, bukan sifat bawaan. Artinya kepemimpinan itu bisa dipelajari. Perilaku seperti memberi arahan, perhatian pada anggota, serta pengambilan keputusan menjadi indikator seorang pemimpin. Contohnya, seorang pegawai baru yang awalnya tidak percaya diri, kemudian mengikuti pelatihan leadership, belajar komunikasi, dan akhirnya mampu memimpin sebuah tim dengan efektif. Jadi teori ini mengatakan bahwa teori teori kepemimpinan itu
berlaku kepada perilaku pemimpin tersebut, bukan sifat bawaan. Jadi artinya bisa dipelajari. Boleh di-next? Selanjutnya ada teori situasional, yaitu gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kesiapan pengikut. Pemimpin harus peka terhadap karakter bawahannya agar dapat menentukan pendekatan yang tepat, baik dalam memberi arahan maupun wewenang. Jadi teori ini mengatakan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan tingkat kematangan atau kemampuan pengikut. Ada 4 gaya, yaitu directing, coaching, supporting, dan delegating. Contohnya itu, jika tim terdiri dari anggota baru yang belum berpengalaman, pemimpin harus lebih banyak memberi arahan atau directing. Namun jika tim sudah berpengalaman, pemimpin dapat memberi kebebasan atau delegating. Jadi teori ini mengatakan bahwa gaya pemimpinan itu harus disesuaikan dengan tingkat pengikutnya, seperti contoh yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada teori transformasional, yaitu pemimpin sebagai inspirator yang mampu menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri anggota tim. Pemimpin jenis ini menggerakkan orang lain melalui visi yang kuat, motivasi, serta perhatian terhadap kebutuhan setiap individu dalam organisasi. Jadi teori ini tuh menekankan pemimpin sebagai inspirator dan penggerak perubahan. Pemimpin transformasional dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, dan komitmen pengikut. Contohnya, CEO Gojek mengajak seluruh karyawan untuk berinovasi melalui budaya eksperimen and learning. Karyawan itu diberi ruang untuk mencoba hal baru sehingga muncul layanan seperti GoFood dan GoPay. Selanjutnya yaitu, teori kepemimpinan pelayan, yaitu servant leadership. Menempatkan pemimpin sebagai pelayan bagi pengikutnya. Pemimpin harus mendengarkan, memahami, dan membantu bawahannya tumbuh agar organisasi berkembang bersama. Jadi, pemimpin pelayan ini lebih mengutamakan kebutuhan tim sebelum dirinya sendiri. Fokusnya adalah melayani, mendukung, serta membantu pengikut berkembang. Contohnya, seorang kepala divisi selalu memastikan timnya memiliki alat kerja yang lengkap, mendengarkan masalah anggota, dan membantu menyelesaikan kendala sebelum menuntut hasil. Selanjutnya ada kepemimpinan emosional atau emotional leadership, menekankan pentingnya kecerdasan emosional dalam memimpin. Pemimpin harus mampu memahami dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain agar tercipta hubungan yang harmonis. Jadi pemimpin ini memiliki daya tarik yang kuat, bukan yang membuat pengikut secara sukarela mengikuti visi misi mereka. Pengaruhnya berasal dari kepribadian, bukan dari jabatan. Selanjutnya boleh di-next. Selanjutnya adalah ada kepemimpinan adaptif. Pemimpin itu harus fleksibel, terbuka terhadap inovasi, dan mampu menyesuaikan strategi dengan tantangan baru tanpa kehilangan arah. Jadi teori ini menekankan, bahwasannya kepemimpinan itu harus bisa beradaptasi, seperti fleksibel dan terbuka terhadap inovasi, dan mampu menyesuaikan strategi supaya, tidak kehilangan arah dan memiliki nilai-nilai utama dari adaptif tersebut. Boleh di-next? Selanjutnya terdapat jenis-jenis kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh Areta. Pada Areta, dipersilakan. Oke teman-teman, selanjutnya ada jenis-jenis kepemimpinan. Boleh di next slide. Oke, di sini ada gaya pertama, yaitu gaya otoriter atau autokratik. Di mana teman-teman, pada gaya ini pemimpin itu menjadi pusat kekuasaan dan juga pengambil keputusan tunggal. Artinya apa sih teman-teman? Di mana artinya pemimpin ini tidak banyak melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Nah, kelebihan dari gaya ini itu sangat efektif nih jika keputusan yang harus diambil itu harus diambil dengan cepat. Misalnya saat terjadi kritis atau when the project is failing, atau ketika ada kegagalan teknis mendadak.
Nah, namun di samping itu, gaya ini juga memiliki kelemahan, di mana partisipasi dari tim itu sangat rendah. Maka dari itu motivasi dan juga kreativitas dari anggota bisa menurun. Nah, dalam proyek SI contohnya, gaya otoriter ini cocok digunakan ketika server down, ada bug kritis, ataupun keamanan sistem terancam sehingga butuh keputusan cepat. Kemudian selanjutnya ada gaya partisipatif atau demokratis. Di mana nih gaya ini berbeda dengan otoriter. Nah, teman-teman, pada gaya ini pemimpin itu harus melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kelebihan dari gaya partisipatif ini adalah meningkatnya moral tim, kreativitas, dan juga rasa tanggung jawab nih, karena semua orang itu merasa memiliki kontribusi. Namun, prosesnya tuh memang lebih lama, teman-teman. Dan kadang juga muncul perbedaan pendapat yang bisa memicu konflik-konflik kecil. Nah, dalam konteks proyek SI, gaya ini tuh ideal untuk tahap brainstorming ide sistem, kemudian juga analisis kebutuhan pengguna, dan desain solusi, karena membutuhkan kreativitas serta masukan dari berbagai sisi. Boleh next slide? Oke, teman-teman, selanjutnya ada gaya delegatif, di mana pada gaya ini pemimpin itu memberikan kebebasan hampir sepenuhnya kepada tim. Pemimpin di sini itu berfungsi hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pengarah. Nah, kelebihan dari gaya ini itu sangat efektif, di mana untuk tim yang sudah matang, kemudian juga profesional dan juga punya pengalaman tinggi. Misalnya, tim developer senior ataupun peneliti. Namun jika tim masih baru atau kurang pengalaman gitu ya, teman-teman, gaya ini tuh bisa menimbulkan kebingungan nih, karena tidak ada arahan yang cukup dari pemimpin. Di proyek SI, gaya ini tuh cocok diterapkan pada tim pengembang software yang sudah ahli ataupun tim riset teknologi terbaru. Nah, selanjutnya ada gaya transaksional, di mana gaya ini itu tuh berbasis pada sistem reward dan juga punishment, di mana hubungan pemimpin dan juga bawahannya itu, teman-teman, bersifat struktural dan juga berorientasi pada target. Nah, kelebihan dari gaya ini itu memberikan kejelasan nih, siapa melakukan apa, dalam waktu berapa lama, dan juga apa hadiahnya bila berhasil gitu. Namun gaya ini juga punya kelemahan, di mana minim inovasi dan juga inspirasi, karena fokusnya tuh hanya pada hasil, bukan kreativitas dari masing-masing anggota tim. Nah, di proyek SI, gaya ini tuh cocok banget untuk proyek-proyek dengan tenggat ketat, kemudian juga proyek outsourcing, ataupun aktivitas maintenance rutin. Selanjutnya ada gaya transformasional. Boleh next slide? Oke, selanjutnya ada gaya transformasional, di mana gaya transformasional ini dianggap sebagai salah satu gaya kepemimpinan yang paling efektif di era digital, teman-teman. Kenapa? Karena pemimpin di sini itu tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menginspirasi dan juga menanamkan nilai-nilai positif kepada anggota timnya. Nah, menurut Bass dan juga Avolio pada tahun 1994, gaya transformasional ini memiliki 4 karakteristik utama, teman-teman. Yang pertama ada idealized influence, di mana pemimpin itu menjadi panutan moral dan juga etika bagi para anggota timnya. Kemudian yang kedua ada inspirational motivation, di mana pemimpin itu mampu menumbuhkan semangat kolektif. Kemudian yang ketiga itu ada intellectual stimulation, di mana pemimpin itu mendorong inovasi. Dan yang keempat ada individualized consideration, atau pemimpin itu memahami kebutuhan setiap anggota timnya. Nah, dalam industri teknologi, gaya transformasional ini sangat ideal karena tim itu membutuhkan motivasi, kreativitas, dan juga inovasi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada gaya situasional, di mana pada gaya ini tidak ada satu gaya yang selalu benar, teman-teman. Jadi pemimpin itu tuh harus menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan atau kesiapan tim, baik dari sisi kemampuan ataupun motivasinya gitu. Jadi fleksibel gitu ya, teman-teman. Dimana jika tim itu masih pemula, pemimpin itu tuh perlu gitu untuk memberi arahan jelas. Tetapi jika tim sudah berpengalaman, maka pemimpin itu bisa memberikan lebih banyak kebebasan kepada para anggota timnya. Nah, dalam proyek SI yang anggotanya sering beragam gitu ya, teman-teman, kayak ada analis senior, kemudian juga ada programmer magang, terus ada UI UX pemula. Nah, gaya situasional ini sangat penting dibutuhkan untuk seorang pemimpinnya gitu. Boleh next slide?
Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip kepemimpinan. Terlepas dari gaya-gaya yang digunakan ya teman-teman, seorang pemimpin itu perlu juga memiliki prinsip dasar gitu yang harus dimiliki. Boleh next slide? Oke, untuk prinsip kepemimpinan yang pertama itu ada visi, nilai, dan juga kredibilitas. Di mana pemimpin yang efektif itu harus memiliki visi, yaitu arah masa depan organisasi. Visi menjadi landasan tim, di mana pemimpin itu harus bisa nih menentukan prioritas dan juga strategi untuk anggota timnya. Nah, kemudian ada nilai atau value yang menjadi pedoman moral dan juga budaya kerja. Tanpa nilai, tim itu akan berjalan tanpa identitas, teman-teman. Kemudian juga ada kredibilitas, di mana kredibilitas ini menjadi kunci kepercayaan tim. Kredibilitas ini, teman-teman, muncul dari konsistensi nih antara ucapan dan juga tindakan. Nah, bila pemimpinnya menjaga kredibilitasnya, tim akan lebih termotivasi dan juga merasa aman ketika bekerja sama. Boleh next slide? Oke, selanjutnya ada komunikasi dan juga hubungan interpersonal. Nah, komunikasi teman-teman itu tuh merupakan salah satu inti kepemimpinan, di mana pemimpin itu harus mampu menyampaikan nih pesan dengan jelas, mendengarkan secara empatik dan juga membangun komunikasi dua arah kepada anggota timnya. Selain itu teman-teman, caring atau kepedulian juga penting, di mana kepedulian itu membangun kepercayaan nih dan menciptakan sinergi antar anggota tim. Dan dalam proyek SI, misalkan, miskomunikasi itu bisa berakibat fatal. Misal, salah kebutuhan sistem atau salah implementasi gitu. Boleh next slide? Oke, selanjutnya ada pembelajaran dan juga perbaikan berkelanjutan. Nah, kita ambil contoh lagi nih dalam dunia sistem informasi gitu ya, yang berubah dengan cepat. Pembelajaran berkelanjutan ini wajib banget dimiliki seorang pemimpin gitu. Pemimpin itu harus menjadi role model dan juga continuous learning dan juga improvement. Di mana tim juga itu harus didorong nih dan untuk terus belajar, mencoba hal baru dan juga berinovasi. Nah, tanpa itu teman-teman, kompetensi dari anggota tim itu akan cepat usang dan juga tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi. Boleh next slide? Oke, selanjutnya ada integritas, etika, dan juga akuntabilitas. Integritas di sini adalah fondasi moral seorang pemimpin, yaitu berupa kejujuran dan juga konsistensi. Etika itu menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi dilema nih. Kemudian juga akuntabilitas itu menekankan bahwa seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab atas hasil kerja tim, baik berhasil maupun gagal, teman-teman. Dengan menjaga integritas, etika, dan juga akuntabilitas tadi, pemimpin itu dapat membangun kepercayaan jangka panjang dari anggota timnya. Boleh next slide? Oke, selanjutnya ada empati dan juga kecerdasan emosional. Ini yang terakhir ya teman-teman dari prinsip kepemimpinan, di mana pemimpin itu tuh harus memiliki empati dan juga kecerdasan emosional. Pemimpin yang memahami emosi dirinya dan juga orang lain itu tuh akan lebih mudah nih dalam mengelola konflik, menjaga motivasi tim, dan juga membangun kerjasama gitu. Kemudian menurut Goleman tahun 1998, teman-teman, uh, dia menyebutkan bahwa kecerdasan emosional atau EQ itu memiliki pengaruh jauh lebih besar dibanding IQ dalam menentukan efektivitas kepemimpinan. Dalam proyek SI contohnya yang penuh tekanan ini, EQ sangat besar agar tim tetap solid gitu teman-teman. Boleh next slide? Selanjutnya ada manfaat kepemimpinan efektif yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rian Ainur Rahman. Kepada Rian dipersilakan. Baik, selanjutnya ada manfaat kepemimpinan efektif. Jadi, kepemimpinan efektif itu merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi, tim, maupun proyek. Nah, kepemimpinan tidak hanya berfungsi sebagai untuk mengarahkan, tapi juga membangun landasan kuat bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Kepemimpinan yang efektif ini mampu menciptakan sinergi antara visi organisasi dan potensi individu dalam tiap tim. Nah, adapun beberapa manfaatnya yaitu yang pertama ada meningkatkan motivasi dan kinerja tim. Pemimpin yang efektif mampu menumbuhkan semangat dan motivasi kinerja anggota tim melalui pengakuan atas prestasi, dukungan terhadap pengembangan diri,
serta penciptaan lingkungan kerja yang positif. Sehingga komunikasi yang jelas mengenai visi dan tujuan kerja membantu anggota tim memahami perannya dengan baik, sehingga kolaborasi dapat berjalan secara inklusif. Nah, adapun contohnya itu dalam organisasi bisnis, pemimpin yang rutin memberikan pelatihan dan penghargaan terhadap kinerja karyawan dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan loyalitas tim. Lalu selanjutnya ada membangun kepercayaan dan kerjasama. Kepemimpinan efektif juga berperan penting dalam membangun kepercayaan di antara anggota tim melalui transparansi, empati, dan delegasi. Komunikasi yang terbuka juga, serta kemampuan pemimpin dalam mendengarkan apresiasi anggota tim menciptakan rasa aman dan saling menghargai. Hal ini memperkuat budaya kerja yang kolaboratif dan mendorong setiap individu untuk berkontribusi secara maksimal. Sebagai contoh, dalam perusahaan berbasis teknologi, pemimpin menerapkan komunikasi dua arah yang dapat menyatukan tim jarak jauh, remote team, agar tetap terhubung secara efektif melalui penggunaan platform Zoom, Teams seperti ini, ataupun dan lain-lainnya. Selanjutnya itu mendorong inovasi dan adaptasi. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengerahkan, tapi juga menginspirasi tim untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap suatu perubahan. Dengan memberikan ruang untuk bereksperimen dan belajar dari kesalahan, pemimpin membantu tim mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan solutif. Sebagai contoh, dalam proyek pengembangan sistem informasi, pemimpin mampu mengelola komunikasi antar bagian, dapat menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap ide-ide baru, sehingga meningkatkan tingkat inovasi tim, terutama dalam proses perencanaan produk baru menuntut kreativitas dan kolaborasi lintas fungsi. Selanjutnya ada mengoptimalkan pengambilan keputusan dan ketahanan tim. Kepemimpinan yang efektif berkaitan erat dengan kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat, serta membangun ketahanan organisasi. Pemimpin yang mampu memberikan arahan yang jelas, mengolah resiko, dan menjaga semangat tim dapat membantu organisasi tetap stabil dalam menghadapi krisis. Sebagai contoh, pada 2019, era COVID, pada zaman pandemi, banyak pemimpin memanfaatkan teknologi digital untuk menjaga komunikasi dan berkolaborasi jarak jauh, sehingga terbukti efektif mempertahankan produktivitas dan motivasi kerja tim meskipun seluruh anggota bekerja dari lokasi yang berbeda-beda. Next-nya ada studi kasus. Studi kasus kepemimpinan transformasional dalam mendorong iklim inovatif di PT Telkom Indonesia. Jadi, studi kasus ini menunjukkan bagaimana PT Telkom Indonesia sebagai BUMN telekomunikasi terbesar harus beradaptasi cepat menghadapi penurunan layanan tradisional dan persaingan digital yang makin ketat. Nah, untuk menjawab tantangan ini, Telkom menerapkan kepemimpinan transformasional yang mendorong inovasi dan memberi ruang bagi karyawan untuk berimprovisasi. Melalui program Telkom Digital Amoba, karyawan bisa mengembangkan dan menguji ide digital secara langsung, hingga menghasilkan ratusan inovasi seperti My IndiHome dan IndiBiz. Nah, pendekatan ini tidak hanya melahirkan produk baru, tapi juga membangun budaya kerja yang lebih kreatif, adaptif, dan kolaboratif. Ini menjadi bukti bahwa inovasi dan improvisasi adalah kunci agar Telkom tetap relevan di era digital. Kepemimpinan transnasional di Telkom Indonesia ini terbukti mampu meningkatkan inovasi, improvisasi, dan motivasi kerja karyawan. Hal ini terlihat dari naiknya tingkat keterlibatan karyawan dari 30% menjadi 82% dalam 3 tahun. Gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan komunikatif ini berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kreatif, kolaboratif, dan mendorong munculnya ide baru, termasuk improvisasi dalam menyelesaikan tantangan yang ada di lapangan. Namun, pendekatan ini tetap memiliki suatu tantangan, yaitu tidak semua proyek inovasi atau improvisasi bisa dilanjutkan karena keterbatasan sumber daya dan kesiapan pasar. Selain itu, ketergantungan pada satu figur pemimpin bisa memperlambat proses pengambilan keputusan. Karena itu, Telkom berupaya menjaga keseimbangan antara dorongan inovasi, improvisasi, dan manajemen risiko agar tetap adaptif dan kompetitif di tengah perubahan industri digital. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah
Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kemampuan ini tidak hanya bertumpu pada kekuasaan formal, tapi juga pada kecakapan komunikasi, empati, serta kecerdasan emosional yang membentuk hubungan kerja yang sehat. Berbagai teori seperti kepemimpinan transaksional, situasional, dan kepemimpinan pelayan menekankan bahwa seorang pemimpin perlu menyesuaikan gaya memimpinnya dengan kondisi tim, karakter individu, dan nilai organisasi. Adapun dalam bidang sistem informasi, kepemimpinan efektif dibutuhkan untuk mengkoordinasi tim lintas keahlian, mendorong lahirnya inovasi, dan menjembatani komunikasi antara pihak teknis dan non-teknis. Hal ini terbukti pada PT Telkom sebelumnya yang melalui pendekatan kepemimpinan transformasional berhasil meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kesiapan karyawan dalam menghadapi dinamika era digital. Nah, dengan demikian, kepemimpinan yang efektif tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil, tetapi juga pada proses membangun kepercayaan, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan perubahan positif yang berkelanjutan dalam berorganisasi. Nah, di sini ada saran. Itu yang pertama, bagi mahasiswa dan calon pemimpin, diharapkan untuk terus mengembangkan kemampuan kepemimpinan melalui peningkatan kecakapan antarpersonal seperti komunikasi efektif dan kerja sama tim. Keterampilan tersebut akan menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis dan kolaboratif, khususnya di bidang sistem informasi. Lalu yang kedua, bagi organisasi dan dunia kerja, perlu mengimplementasikan program pelatihan kepemimpinan yang menekankan pengembangan kecerdasan emosional, kemampuan komunikasi lintas bidang, serta budaya kolaboratif. Dengan demikian, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu ada bagi akademisi dan penelitian selanjutnya. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjut mengenai penerapan berbagai gaya kepemimpinan dalam konteks organisasi berbasis teknologi dan digital. Kajian tersebut dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kepemimpinan dapat berperan strategis dalam mendorong inovasi dan efektivitas kerja di era transnasional digital. Adapun di sini ada daftar pustaka. Jadi adapun kutipan itu adalah kepemimpinan adalah keterampilan yang penting yang dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang udah memperhatikan sampai akhir. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan terkait materi kepemimpinan, boleh komentar di kolom komentar ya, teman-teman. Terima kasih.